سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك، وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والخامس ألا يسكت سكتة طويلة. wasadisu alla yaskuta saktatan qasiratan yaksudu biha fathul qiraah. Wasabi'u qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Wasaminu adamul lahni al-mukhili bil ma'na. Watasi'u antakuna halatal qiyami fil fardi. Wal ashiru ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Wal hadiya asyara alla yatakhallaluha dzikrul ajnabi. Sadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'adim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita masih mengenai persyaratan-persyaratan untuk kita membaca suratul Fatihah, khususnya di dalam ibadah sholat. Yang minggu lalu kita membahas sampai nomor 5. Saya ulangi lagi, yang pertama persyaratan orang untuk membaca suratul Fatihah, yaitu yang pertama harus tartib. Bi ayyatiya biha ala nadmiha, yaitu harus meruntutkan daripada mushaf, dari mulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat seterusnya ila akhirih waladhdallin, itu harus sesuai runtutan mushaf. Tidak boleh kita dari mulai ayat ke-7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, arrahmanir rahim, acak-acakan atau mana. Tidak boleh, harus meruntutkan mushaf. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, mu'allaq. Tidak ada penyekatan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Harus mu'allaq, harus bersambung, harus tului-tului bahasa kitabnya. Gitu ya. Jangan kita sekali baca Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil alamin. Keluar dulu ngopi. Terus ngopi lanjutin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar lagi makan. Lain salat tetap. Amang-amangan, ulin atau mana? Awas. Nah, itu mungkin tidak disyaratkan. Sedangkan kita sudah membahas yang dinamakan dengan syarat, meskipun dia tidak termasuk rukun sholat, tapi harus dia ada dari mulai dia bersuci sampai dari mulai dia takbiratul ihram awal pertama sholat sampai uluk salam assalamualaikum warahmatullahi yang pertama kita harus dawam. Itu yang dinamakan dengan syarat. Contoh yang kemarin kita bahas yaitu suci dari hadas kecil dan besar, kita harus punya wudu. Nah, ini harus punya wudu meskipun tidak termasuk dalam kategori arkanus sholat, syarat sholat, tapi harus mayang. Gitu ya, harus mayang. Tidak bisa umpamanya sudah dapat 1 rakaat kita ingin dikentut ke wudu deh. Nah, kalau yang rakaat yang tidak ini nggak bisa. Gitu ya. Jadi harus dawam, harus mualat. Nah, yang kedua, yang ketiga mura'atu hurufiha, meraksa, menjaga di tiap-tiap huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Menjaga, jangan asal-asalan. Ya, makanya kemarin itu coba dibahas, pilihlah imam kalau ada tuh yang masih beringas, ya maksudnya jauh dari kata kesalahan huruf boleh lah, gampang memaknai terjemah arti daripada surat Al-Fatihah, atau nyari yang imam yang fasih Qur'annya, kita menjadi imam. Gitu ya. Dia bisa membedakan antara alif dengan ain, antara ha dan ha. Gitu ya. Antara tasydid yang satu dengan tasydid yang lain itu harus dibedakan. Sebab ketika ada orang imam mengucapkan yang tidak ada di tasydid, umpamanya di dalam kalimat iyyaka na'budu, dia tidak menggunakan tasydid, itu maknanya beda, Pak. Yang harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada lemulah aku menyembah dan kepada lemulah aku memohon. Kami memohon. Nah, kalau misalkan itu pakai menggunakan tasydid, kalau tidak menggunakan tasydid maknanya beda. Menjadi matahari, kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami memohon. Ukur pada tepanan. Gara-gara kurang tasydid. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya belajar ilmu tajwid. Gitu ya. Itulah pentingnya belajar ilmu tajwid supaya apa? Supaya membereskan mura'atu hurufiha, membereskan tiap-tiap huruf di dalam surat Al-Fatihah. Makanya keharusan ini anak murid yang saya sedang ajarkan khusus kelas 1, kelas 2 itu disuruh untuk melancarkan Fatihah dahulu dan Fatihah. Memang kadang-kadang anak kecil ternyata pagahannya sirat apa namanya ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu Pak, udah gotek waktu mana karena budak gotek kan. Lanjut hulu ke orang makanya. Bismillahirrahmanirrahim, kemana ngambil? Baca Fatihah dulu, yang benar. Udah baca Fatihahnya yang rapi baru tuturutan biasa namanya. Alif jabar A, alif jabar I, alif paseku A, I, itu paling biasa. Kuari apa biasa apa berarti A, ba, bi, ta, ti, itu biasa boleh. Ikro, kamu masih tuturutan, gitu ya. Inilah kembali. Wa mura'atu hurufiha, meraksa daripada huruf-huruf yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Bahkan ditambahkan oleh Imam Nawawi, ijma'ul qura'u ala isqati alfi maliki fi suratin nas bi khilafi fil Fatihah. Ada kalimat maliki yaumiddin di dalam surat Al-Fatihah dan malikin nas di dalam surat An-Nas. Kalimatnya sama, tapi perebutan ulama yang sahih yang dibaca panjang untuk surat Al-Fatihah. Untuk surat An-Nas itu tidak boleh dibaca panjang.
meskipun maknanya sama. Gitu ya. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin dibaca panjang. Kalau di dalam surat An-Nas jangan dibaca panjang. Malikin Nas sekalipun maknanya sama. Gitu ya. Nah, itulah bencinya ngaji. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang membaca, oh Ustaz saya dengar ada yang imam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Udah berarti udah kategorinya sangat tinggi. Ada modelan ulama ulah panjang gede orang mah. Panjangin aja. Sebab kita mempunyai dalil ijma'ul ulama yaitu bi khilafi fil Fatihah. Memanjangkan ketika membaca surat Fatihah di dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Ya, kalau kita mempunyai landasan dalil boleh silakan pakai. Tapi kalau tidak ada di situ, itu luaran deh. Gitu ya. Kita hanya mendengarkan Maliki Yaumiddin itu urutan Maliki Yaumiddin. Tahu nggak dalilnya? Nggak tahu. Urutan lain mah. Gitu. Nah ini jelas Maliki Yaumiddin di dalam surat Al-Fatihah itu mesti dibaca panjang. Isqati alif, gitu ya. Warabi'u mura'atu tasdidiha. Nah, selain meraksa daripada huruf-huruf, meraksa juga tasdid. Gitu ya, itu betapa pentingnya. Sebab surat Fatihah ini, Pak, adalah ruknun min arkanis shalah. Kalau bahkan kita ketika meninggalkannya, itu tidak dalam termasuk rakaat yang kita laksanakan. Contoh, Allahu Akbar, sudah baca takbiratul ihram, baca iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sudratan. Langsung ruku. Dia tahu dia meninggalkan. Nah, itu tidak dihukum rakaat. Gitu ya. Kalau mau ketika dia bangun baca bismillah lagi baru itu dihitung rakaat. Berarti ungkedan sampai 5 rakaat ya, lamun sampai 5 kali berdiri kalau tidak membaca Fatihah yang awal baca Fatihah itu tidak dihitung rakaat. Gitu ya. Gitu. Jadi betapa pentingnya membaca surat Al-Fatihah. Gitu ya. Sebab tadi muro'atu tasdidiha, selain daripada panjang, tasdidnya pun harus diraksa. Nah inilah ahsanuhum fikhan dan ahsanuhum wajhan, ini sangat ditentukan, Pak. Gitu ya. Jadi jangan sembarangan kita memulai dan memilih untuk kita dijadikan imam. Apalagi yang fasik. Kalau ada yang di luar yang maksudnya fasik di sini, awas Pak. Fasik itu kan terdiri macam-macam. Bahkan para ulama pun mengatakan fasik itu ada yang di dalam kehidupannya dan ada yang fauron, yang waktu kita kelihatan pada waktu itu. Nah, ini yang fasik di sini disebut ketika dia melaksanakan sholat. Nah, yang fasik di sini disebutkan dia tidak menggunakan peci, dia pakai baju tapi tangan pendek. Gitu ya. Nah, untuk orang semacam ini umpamanya ada orang tua, si imam utama nggak ada orang tua, yang satu pakaiannya rapi, pakai peci, pakai koko, tangan panjang, pakai kain rapi, yang satu lagi nggak pakai peci, koko rapi. Nah ini bacaannya sama-sama bagus. Nah itu yang kita pilih yang aksanuhum. Yang lebih bagus yang tadi yang menggunakan koko tangan panjang pakai peci, itu yang kita pilih. Gitu ya. Itulah antara molah dan memilihnya. Wa mura'atu tasdidiha, kembali yaitu meraksa tasdid di dalam surat Al-Fatihah, ditafsirkan oleh Syekh Islam di dalam kitab Fathul Wahhab, li annaha hayatun lil hurufil musyaddadi wa wujubuhu syamilun li hayatiha. Karena kata Syekh Islam, sesungguhnya menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu termasuk pirang-pirang hayat. Hayat apa di sini? Hayat itu perhiasan
Kalau kita meninggalkan tasydid tadi, maknanya pun bisa beda. Gitu. Maknanya bisa beda. Jangan jauh-jauh tetap kalimat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon. Itu di dalam surat Al-Fatihah. Nah, memang ketika yang disimpulkan oleh para ulama ketika ada ahli qiraat dan ahli fikih, maksudnya ahli memperdalam fikih, itu yang kita pilih ahsanuhum fiqhan, yang ahli fikih yang kita ambil, bukan ahli qiraat. Padahal secara logika kalau ada ahli qiraat itu pasti bacaannya nggak mungkin salah, nadanya suaranya pasti merdu, pasti bagus. Tapi kenapa ini ulama kok milihnya ahli fikih? Sebab ahli fikih itu sudah pasti bisa menguasai makna yang terkandung dalam yang dia baca. Umpamanya lagi baca surat Fatihah, dia tahu makna. Itu apa tujuannya? Menjaga kekhusyuan. Tak khawatirnya ketika ahli qiraat, maka sudah disebutkan ya, ada anggota sipol dan ada anggota yang lain yang bisa membatalkan sholat. Mana? Tangan, kaki, kepala itu awas bisa membatalkan sholat ketika ungkep-ungkepan. Kayak ngahwan ya terbawa panas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkep-ungkep dan dulu lah. Uyuk-uyuk kan biasa tahu. Nah, kalau lagi imam jangan. Aku malah henti ulang mereka. Bisik HRS pak makmum salah. Gitu ya. Ada yang mantuk kan luar biasa. Katanya imam merdu jasa di suara. Waktu HS. Gitu ya. Nah, ini ahsanul fiqhan, sebab ahsanul fiqhan itu dia bisa menguasai makna yang tersangkut dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita berbicara, karena ini sedang mengkaji ilmu fikih. Kalau mengkaji ilmu fikih secara hukum itu hanya membahas tentang ini batal, apa ini sah, apa ini batal, apa ini sah. Itu ukuran fikih. Tapi kalau kita udah lebih dalam lagi belajar tasawuf, Imam Ghazali itu sampai ke bab ini sholat kami, sholat saya, sholat gua ini diterima apa enggak? Itu paling sulit. Diterima apa enggak? Ada ukuran fikih mah eta sah itu doang. Gitu ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Fatihah, kita baca sesuratan sampai salah, kita menjaga. Waduh, sholat aing gagah ya. Semuanya fikih bagi kita. Tapi kalau ketika kita mau baca tasawuf, Masya Allah, Imam Ghazali mengatakan itu diterima, sholat kita diterima apa enggak? Makanya dulu ada dikisahkan dalam kitab Kasyafatul Qulub, insya Allah nanti Ustaz Ustaz Hasan pasti ketemu tuh. Kalau nggak salah ada kisah satu orang itu dikisahkan, ini satu orang alim, satu orang alim sedang sholat. Orang alim sholat, Allahu Akbar. Falamman taha ila qaulihi, setelah dia beres takbiratul ihram, iftitah, dia baca surat Fatihah. Pas kalimat iyyaka na'budu, apa maknanya? Kepada mula kami menyembah. Artinya kepada Allah lah kami menyembah. Ini orang alim ngegertas di dalam hatinya, khotoro di balik, berbicara di dalam hatinya panas. Apa katanya? Annahu abidan lillah fil haqiqah. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu. Gertas hatinya kepada. Oh, berarti ini gua hamba Allah nih secara hakikat. Aing sholat. Coba. Iyyaka na'budu, dia ngomong annahu abidan lillah. Oh, berarti gua ini hamba Allah. Saya ini hamba Allah, menyembah kepada Allah di dalam hakikat. Kemudian tidak lama Fanu dia fisir. Ada pengundang-undang suara di tempat yang sepi. Kata bohong. Bohong.
bohong. Innama ta'budul khalqa, bukan Allah yang kamu sembah, bukan melainkan makhluk. Kok bisa makhluk? Karena sholat itu orang hayang di dalam batu, hayang di alam batu, supaya kelihatan sohor di hadapan manusia. Ta'budul khalqa, mana yang menyembah makhluk, bukan menyembah. Kadang-kadang kan kita begitu tuh. Nah makanya kita sok sedikit bukan deh. Nah untuk apa? Untuk menjaga hati kita supaya kita mana ya ketika sholat. Niat apa? Tangan. Kita suruh rajin sholat lima waktu, bagus. Tapi awas niat. Jangan ulah yang dialam waktu. Jangan ngerasa diri paling gagah sholat lima waktu. Atau mau orang, enggak kan? Jangan angga setengah jadi mana? Gitu ya. Ada tuh kata diomongin bohong ente. Kamu bohong, ngomong menyembah kepada Allah, ternyata kejadiannya innama ta'budul khalqa. Yang benar mah innama angin pastinya kamu mah menyembah kepada makhluk karena ingin dipuji, karena ingin dipuji. Makanya ketika sholat sunnah maka sholat sunnah itu diajarkan kan ya. Kalau bisa jangan di tempat khususnya masjid. Umpamanya kalau kita punya tempat di rumah mau sholat duha, itu kalau bisa jangan di masjid, yang di musola. Kalau mau sholat duha, sholat duha. Ini menjaga apa? Supaya apa? Tidak menimbulkan riya, kan sia-sia atau sholat bukan riya. Contoh semalam wudhu datang, kalau wudhu sholat duha, di sholat duha ke depan teras mau. Bapak ini masih pakai peci nih. Iya habis sholat duha gua. Lu udah nggak sholat duha, sholat goblok. Udah ada nih. Kayak nggak alam kan gitu ya. Menurut mereka dulu baik. Kadang-kadang udah sholat tahajud malamnya, aku isuk-isuknya nyari dan berkutik sholat tahajud. Ngantuk gua, masya Allah. Sholat tahajud dicari takdir. Kata tak bohong. Yang kamu nyembah, yang kamu sembah bukan Allah tapi makhluk. Akhirnya fatwa, ini seorang alim ini bertaubat. Wa'tazilan nas, dia mengungsikan diri di hadapan manusia mencari tempat yang sepi. Nah, ini sebagai contoh untuk kita. Kalau misalkan dihadapkan dengan situasi, ini contoh untuk zaman sekarang, hari itu khusus untuk sholat sunnah. Kalau misalkan kita keburu berjamaahnya berjamaah di masjid, di musola dimanapun, umpamanya waktu isya, itu sholat sunnahnya mending di rumah. Kalau yang dekat, sholat sunnahnya di rumah. Gitu ya, sholat sunnah di rumah, habis beres baru ke masjid. Supaya apa? Tadi waktu jalan nas diajarkan tuh tidak secara langsung. Oh Pak Ustaz, rumah saya mah jauh, atau nggak sebelum daripada ketinggalan sholat kan? Jauh iya, jauh umpamanya ya. Kalau misalkan sholat sunnah di rumah, datang ke sini udah nggak kekejar, rakaat ketiga bisa saking jauhnya. Udah mendingan sholat sunnah di sini. Ya, inilah. Itu seorang alim bertaubat kepada Allah gara-gara ada suara kayak gitu. Wa'tazalan nas, dan dia mengungsikan diri. Summa syafa'a, kemudian dia sholat kembali, Allahu Akbar. Terjadi lagi hal seperti ini. Ketika baca iyyaka na'budu, ada suara lagi. Kali ini beda suaranya, innama ta'budu malaka. Kata suara itu ketika ia seorang alim, iyyaka na'budu, ada suara Allah. Bohong ente, bohong kamu, bukan menyembah kepada Allah. Innama ta'budu malaka, angin pastinya kamu itu menyembah bukan kepada Allah tapi harta benda. Apa ini maksudnya? Allahu Akbar. Foto guys diambil dan cantik tadinya sudah sholat. Oh iya kepikiran Allahu Akbar. Warung ayo ngajakan taruh ya. Warung ya Allah lagi sholat kepikiran barang harta gitu ya, sehingga apa? Fatasaddaq bimalihi kullihi, ya Allah, disedekahkan ke semuanya.
Tidak tanggung-tanggung ke seorang alim ketika iya karena dulu ada seorang bohong ente. Bukan sholat menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada harta. Setelah itu dibubarkan ke sholat, disedekahkan. Apa yang jadi miliknya semua hartanya disedekahkan. Masya Allah, ada tuh orang kampung Jawa kayak gitu. Ketika sholat Allahu Akbar, ingat ke motor, ayo, ingat ke motor ke sholat, dibelek kok yang ke motor, dibikin ke bangku. Allah, yang ada Allahu Akbar, motor goreng, ayo motor ini lah, jadi ingat aja motor ini baik, gitu ya. Nah, kata sondak biha, kata sondak bimalihi kulihi, disedekahkan seluruhnya. Sehingga summa syara'a, kemudian dia sholat lagi. Summa syara'a, kemudian ketika sholat sama membaca ayat yang sama, iyyaka na'budu, ada suara alim Pak. Dulu di suara berartinya. Iya berarti hatena seorang alim itu masih penuh dengan pikiran. Apa itu suara mengatakan bohong? Kamu bukan sholat. Innama ta'budu siyabaka. Ente bukan sholat kepada Allah, tapi ente sholat atas karena baju ente yang ente pakai. Sholat kayak di dalam kubatur gara-gara pakaian baru ya di tanah abang boleh datang. Bukan sholat Allahu Akbar, bukan aman ya sholat. Itu ulah tasawuf bertugati termasuk yang ngomong ya dong kalau gitu ya. Karena kalau ukuran fikih ya. Kalau kita berbicara tentang fikih, hanya emang disunahkan kita untuk menimbulkan kekhusyuan, menciptakan kekhusyuan itu pakai pakaian yang menurut kita gagah supaya timbul kekhusyuan. Itu menurut ukuran fikih. Tapi untuk menurut ukuran tasawuf ya Allah, innama ta'budu siyabaka. Amin, pastinya kamu itu bukan menyembah kepada Allah, tapi ingatnya kepada baju atau baju tak arahnya bukan. Yang dilihatkan lu sama orang lain tuh ketika sholat, gitu ya, itu BHS baru tuh dipakai sholat. Masih ayah gantungan anaknya, dipakailah supaya didel ya, ke kopi, ke party, ke BHS anyar. Ini dulu, masya Allah. Makanya kadang tak bohong, bukan menyembah kepada Allah aja. Kemudian apa setelah itu? Dia bersedekahkan itu baju yang ia pakai, dia sedekahkan illa ma minhu, terkecuali apa yang ia pakai untuk sholat, itu dia gunakan untuk ibadah sholat. Akhirnya setelah itu barulah ketika Allahu Akbar, semua hartanya sudah disedekahkan, dia sudah muncul daripada kerumunan manusia. Dia sudah apalagi mensedekahkan baju dan harta-hartanya, sisanya ada yang nempel di badannya. Kemudian dia sholat Allahu Akbar, lepas kalimat iyyaka na'budu, barulah di situ patah sholat al-an, patah sholat dia, baru benar ente itu sholat. Nggak ada lain-lain. Untuk kali, ya Allah, waktu kurang mendoa tengah-tengah ya pasti ya. Allahu Akbar, kamu mana bang udah bisa mengucapkan iya karena bulu, nggak tahu itu apa yang dibacain dia karena bulu malah aja penyahok lah, gitu ya. Makanya sekurang-kurangnya kita itu tahu bahwa kita lagi melaksanakan sholat, gitu beda. Gampang kita tahu maknanya, emang syukur-syukur kita tahu maknanya. Supaya apa? Supaya tidak ada gumretes, khotoro bibalihi, tidak ada gumretes di dalam hati apapun itu. Gitu ya, itu syariat-syariatnya. Yang pertama kalau bisa menghindarkan sok yang belakang. Sebab apa? Kalau udah 2-3 bahkan sampai belakang, kata gogodana gede kok. Kalau yang sok kedua kan khawatir di depan takut pakai VHS, baca kurang. VHS sebelahnya atlas, murah sih ya bayu. Beli di mana sih ya? Pakai sholat, ya Allah. Apalagi barisan belakang. Udah ketik lompatan itu mobil. Itu juga ya. Itu dah. Allahu Akbar, lain mikiran bacaan yang dia baca, mikirin orang lain udah ketik lompatan bagi sholat itu saya. Gitu ya. Inilah menjaga
kualitas sholat kita, syariatnya tadi sedikit-sedikit mengetahui makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Gitu ya. Meskipun tidak diwajibkan supaya menghadirkan istihdar hakiki, menghadirkan hati kita bahwa hati kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Bukan badan aja, Pak. Ternyata. Makanya ketika ulama ahli fikih dan Imam Ghazali ini saling bertukar pikiran, bermusyawarah, itu ulama ahli fikih pada waktu itu menyarankan, pertama yang menyarankan Imam Ghazali ini khusyuk harus wajib termasuk dalam rukun sholat. Rukun sholat perlu khusyuk, kata Imam Ghazali. Itu ditentang sama ulama fikih. Oh jangan, Imam Ghazali, ini manusia ini orang kamu jawab kalau kuatan yang tidak khusyuk. Terus nyawa, tapi dia pikir pada waktu itu udah tahu, gitu ya. Akhirnya dikesimpulanlah bahwa khusyuk sekurang-kurangnya ketika dia ingat, ketika niat yang dia laksanakan, usolli fardhu isya'i umpamanya arba'at raka'atin mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Allah istihdar di dalam hati, gitu ya, memaknai. Fasdu ta'arud ta'yin, digambarkan seluruh Al-Akbar, gitu ya. Nah selepas itu beres yang musyawarah, Imam Ghazali tertawa sedikit, tersenyum ngesek. Kalau gitu caranya mah, iya berarti umat manusia sholat kulit. Main-main. Mana contohnya? Allah tidak sedikit dari kita, Pak. Badannya di atas sejadah atau HP-nya mah kemana-mana. HP-nya di pasar, HP-nya di jalan, artinya ada di mana di keliling. Ih, di obrak. Barang ulangit ke barang ulangit, atau kapanggih. Ya, sebelum sholat nyari kunci motor, tuh kapanggih di kuning 2 jam, Pak. Kira sholat, usolli sunnat Tuhan Allahu Akbar. Orang diinjam mesti jaya. Diinjam orang kecilnya. Oh, ya Allah tidak enak. Makanya kalau lupa apa-apa panan, gitu ya udah sering. Kemana-mana nggak ada sholat deh guys. Kayak kapanggih, sholat apa nih? Sholat sunnah apa lah, gitu ya. Nah, kayak kapanggih kan gambar ya kan matahari. Gitu. Inilah. Balik lagi. Ketika persyaratan surat Al-Fatihah yang keempat yaitu mura'atu tasdidiha, menjaga tasdid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Wal khamisu alla yasquta saktatan tawilah. Nomor kelima tidak alla yasquta saktatan tawilah, menjaga tidak diam secara diam yang lama. Tawilah ini dakwah, tawilah yang sangat panjang. Ayat mutlakon bila udrin, kalau tidak ada udur. Kalau ada udur, umpamanya ini si imam kerkoh dia kekering, batuk lagi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, 5 kali batuk. Kebelet tadi, sakatan tawilah. Dia lama batuk kan. Kalau itu udrin, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia bila-bila udrin, itu awas, harus diperhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cicing bebana. Kok boleh? Pikiran pengiran hutang sudah sadar. Diam, lama diam. Nah, awas. Itu sama saja membatalkan syarat membaca Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihahnya saja sudah acak-acakan, sholatnya agak acak-acakan. Sholatnya juga tidak beres, jauh dari kata kesempurnaan. Inilah saktatan tawilah bila udrin. Fa in wujida udrun kajahli au sahwi. Nah, udur di sini selain daripada sakit, dia tidak tahu. Oh, ternyata diam lama itu bisa membatalkan membaca surat Fatihah ya. Nah, itu dia baru tahu. Artinya dia tidak tahu tadi. Au sahwin atau lupa. Ini di pikiran ayat Allah.
Ketika tengah-tengah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, iya, karena naon ya. Namun dibaca besi salah ya. Nah, awas. Nah, tugas sebagai makmum, nah untuknya makanya ada peraturan yang saf paling depan belakang si imam itu sama derajat samanya harus sama. Artinya apa? Dia hafal akan surat Fatihah. Dia hafal akan susuran. Supaya apa? Ketika si imam lupa, diingetin sama si makmum. Imam ingetinnya jangan yang sentilan lagi. Diingetin digertak atau kaget si imam. Bismillah, kata imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa. Ini si makmum tahu, imam lupa. Dikasih tahu. Maliki yaumiddin. Boleh mengingatkan. Tidak batal. Kalau kita niatnya untuk mengingatkan. Tapi kalau niatnya yang lain, awas, kita bahas yang itu. Jadi termasuknya yaitu dzikrul ajnabi, zikir yang tidak selain daripada tempatnya. Kan itu tugas si imam untuk membaca Fatihah. Nah inilah. Jadi tadi saktatan tawilah menjaga jangan sampai saktah berhentinya itu terlalu lama ketika membaca surat Fatihah. Jadi dijaga benar-benar gitu ya. Nah, menjaga tasdid, menjaga panjang, apalagi menjaga saktah daripada jangan terlalu panjang. Wa alla yasquta saktatan qasirah yaqsudu biha bil qasri qatul qiraah. Nah, selain saktah yang panjang, saktah yang pendek pun bisa menyebabkan membaca surat Fatihah itu jadi acak-acakan. Mana? Dia saktah itu tidak panjang, qasirah, cindak, tapi yaqsudu biha qatul qiraah, tapi dia bermaksud untuk memegatkan, untuk memotong bacaan qiraah, bacaan surat Fatihah. Itu batal kalau baca Fatihah. Maksud dia memotong. Motong apa? Ini kayak orang bodor ya, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malikin nas, Ilahin nas. Batal bacanya. Dirubah ya. Dia tidak memotong tidak cinta, tidak memotong tawilah saktah, tidak berhenti secara lama, berhentinya sedikit, tapi memotong qiraah, memotong bacaan, gitu ya. Sama lagi ditafsirkan di sini oleh Imam Nawawi, qatul qiraah bi khilafi ma qasada milu qiraah wa lam yaskut fala taqtul. Yang kemarin kita jelaskan. Napasnya kayak ikan emas, ngop-ngopan. Itu kan ayat yang terakhir ada panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Yang penting jangan dipotong. Tidak ada tempatnya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu meskipun saktahnya berhentinya itu sedikit. Ar-Rahman, tapi berhenti. Ar-Rahman, Ar-Rahim, memisahkan. Tidak boleh. Jaga kualitas Fatihah supaya apa? Supaya kualitas sholat kita yaitu ada dalam ada dalam kekhusyuan, dan sehingga sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah bi barakatil umil kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim.